undangan, baik komite dari pemerintahan, dari semua undangan yang saya hormati dan istimewa kepada rekan-rekan guru bersama perwalian siswa yang saya banggakan. Pertama, salam guru hebat, salam kepala sekolah hebat. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mengharapkan yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah yang merupakan kinerja daripada Kepala Sekolah yang dilakukan pada hari ini yang sangat-sangat luar biasa untuk kegiatannya ini. Baiklah para undangan Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan ya sambutan dari Bapak pengawas kita yaitu Pak Ketut Sudiarsa SPD MPD. Perbaikan layanan secara partisipatif ya seperti yang tadi. Kemudian kita lanjut pada yang slide kedua slide kedua di sini. Kemarin sekolah kita sudah melaksanakan atau mengikuti asesmen nasional kesepakatan kelas. Kalau memang ini bisa kita sepakati kita beda ini, kalau memang ada perlu tambahan kita perlu tambahkan Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita hari ini sebelum kita mulai? Nah, ini harus Bapak Ibu praktikkan di kelas Jadi setiap kali Bapak Ibu mengajar itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pas ini, sudah sesuai? Ya, berdoa sudah tadi, berarti kita harus berdoa terlebih dahulu Kemudian hadir tepat waktu, alhamdulillah. Kemudian HP-nya di silent, menghargai semua pendapat pasti itu Bapak Ibu seperti hari dalam diskusi. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan izin ketika keluar ruangan. Oke, untuk mengawali sesi kita diskusi ini, saya minta kepada Pak Ilham untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini sebagai umat beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mulai. 1, 5, 5, 7. Oke. Jadi siapa yang salah? Oke, udah jadi kita selesai. Tiga tujuan sesi kita yang akan kita pelajari hari ini, kita maknai, kita cermati. Yang pertama, di sini Bapak Ibu mau memberikan pemahaman kepada warga sekolah, kepada kita semua Bapak Ibu terkait pentingnya memprioritaskan permasalahan yang perlu dibenahi di sekolah. Kemudian yang kedua itu menyamakan persepsi, karena dengan kesamaan persepsi kita akan bisa melangkah bersama Bapak Ibu terkait perencanaan benahi permasalahan sesuai dengan sekolah yang kita cita-citakan Sekolah yang cita-citakan seperti apa Bapak Ibu ke depannya, pastinya untuk lebih perubahan. Oke, kemudian kita menyepakati semua atau apa saja layanan yang akan diperbaiki selama 1 tahun dari hasil refleksi oleh seluruh warga sekolah di akhir diskusi nanti sebentar. Itu akan kita sepakati. Oke, sekarang lanjut. Yang tadi
Oke, sekarang kita lihat dulu ya masalahnya. Bapak Ibu ya, untuk sesi 4 kita penyampaian daftar seluruh permasalahan yang harus diselesaikan dan penguatan pemahaman atas pentingnya melakukan prioritas pada aspek perbaikan. Dari mana asalnya Bapak Ibu ya? Yang akan kita daftar nanti Bapak Ibu berdasarkan rapor pendidikan. Itu akan ada identifikasinya dari rapor pendidikan kita. Mungkin ada yang di WA group kemarin Bapak sudah kirimkan, itu ada daftarnya rapor pendidikan, kemudian juga poster. Mungkin ke fasilitator bisa dibantu Bapak untuk membagikan. Di situ sudah ada poster rapor pendidikan, kemudian ada ya itu, yang itu sama yang Pak, yang ada ya yang begini, ya satu persatu. Nah sekarang kita mau bagi satu saja Pak. Oke, jadi Bapak Ibu ya bisa disimak baik ini penjelasan tentang sekolah yang kita cita-citakan, bertujuan dan juga ya, jadi di sini Bapak tolong diperhatikan baik-baik bahwa penjelasan tentang sekolah yang kita cita-citakan bertujuan untuk memandu kita tentang arah perbaikan layanan yang akan kita tuju. Berikutnya melalui penjelasan ini kita juga bisa merefleksikan kondisi sekolah kita ya. Kita harus ketahui itu Bapak Ibu, seberapa dekat, seberapa jauh kita dari sekolah yang kita cita-citakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu bisa akses tidak rapor pendidikan Bapak Ibu ya? Nah jadi ini rapor pendidikan kita yang tahun kemarin Bapak Ibu, karena itu yang sudah disampaikan oleh Pak Pengawas tadi, semuanya berbasis data ya, perencanaan berbasis data atau PBD. Nah, jadi Bapak Ibu dari sini awalnya ya kita akan mengidentifikasi terkait dengan permasalahan apa yang ya kita hadapi kemarin yang di tahun 2024, sehingga untuk perencanaan berikutnya kita akan mau meningkatkan ini, pastinya punya rencana ya, kita diskusikan apa yang akan kita rencanakan ke depannya agar supaya rapor ya yang merah ini bisa menjadi ya minimal kuning ya lebih bagusnya itu di hijau Bapak Ibu. Silakan di ke bawah terus Bapak Ibu. Jadi yang merah di sini Bapak Ibu apa? Yang rapor ya anak-anak ya silakan ya. Anak-anak kelas silakan juga bersuara. Ya. Iya, literasi sama. Iya, numerasi. Kemudian untuk yang karakter seperti disampaikan oleh Pak Pengawas tadi, ya memang betul ya. Tetapi kita masih sedang Bapak Ibu, anak-anak ya, kita masih sedang, berarti masih perlu perbaikan. Ya, tercapainya kemampuan literasi Anda, ya sekolah kita kemampuan peserta ini dalam memahami menggunakan. Nah jadi kita tolong diidentifikasi baik-baik ini karena ini yang akan kita tuliskan nanti di sticky note terkait dengan identifikasi permasalahan. Ya termasuk anak-anak ya, nanti akan dibagikan sebentar ada sesinya. Ini berarti untuk tahun 2024 naik apa turun Bapak Ibu? Ya, turun ya. Ya. Yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi yang tadi Bapak Ibu ya. Turun di mana Bapak Ibu karena ini akan sampai di sesi akhir ini akan Bapak Ibu tuliskan nanti ya. Kualitas pembelajaran adalah tingkat kualitas interaksi antara guru ini Bapak Ibu ya, kita tolong ini kita pelajari baik-baik supaya itu yang akan kita hasilnya kita nyatakan di kelas-kelas ya. Itu tujuannya ada rapor pendidikan seperti anak-anak kita ya, kepada perbaikan ke depannya. Jadi peserta didik dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran berarti kita meningkatkan apa Bapak Ibu? Apa yang kita tingkatkan Bapak Ibu? Tolong dibaca supaya bisa. Apa yang kita tingkatkan Bapak Ibu? Ayo silakan Ibu Asra. Berdiri boleh juga silakan. Tingkat kualitas interaksi antara guru, didik, dan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Ya berarti. Pembelajaran dan pembelajaran.
pembelajaran. Apa perlu kita tinggalkan atau tidak itu Bapak Ibu? Ya perlu ya. Menyampaikan ya apa yang menjadi ya atau Bapak Ibu pahami dari rapor pendidikan yang ada ini ya. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari rapor pendidikan ini tolong disampaikan Bapak Ibu. Ya, kemudian apa kaitannya penjelasan ya tentang sekolah yang berkualitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memunculkan atau memotivasi siswa agar dalam diri siswa itu terdapat rasa ingin tahu. Nah, jadi karena kan kebanyakan kita perhatikan siswa dari rumah itu hanya datang saja datang ke sekolah tanpa ada niat apa kira-kira yang bisa dia bawa pulang dari sekolah. Nah, jadi tidak ada rasa ingin tahu, itu yang kurang. Nah, jadi mungkin solusinya barangkali kita perlu membiasakan siswa untuk lebih banyak lagi membaca atau belajar begitu. Kaitannya penjelasan dengan sekolah yang berkualitas yang sesuai dengan pendidikan yang kaitannya penjelasan tentang apa ya sekolah yang berkualitas seperti apa sih? Yang tujuan diskusi ini ada tidak? Punya kaitannya. Iya silakan ya. Iya silakan. Silakan memberikan pendapat. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Hidayah. Jadi yang pertama kaitannya untuk penjelasan tentang sekolah berkualitas dengan tujuan diskusi kita yaitu mengajak siswa untuk berpikir kritis, kemudian menanamkan mental intinya yang paling utama itu keberanian dalam berpendapat dan menggunakan metode diskusi kelompok. Oke, terima kasih. Dari permasalahan rapor pendidikan menurut kami ada beberapa strategi untuk mengatasi, yaitu strategi sistematis seperti pelatihan program remedial dan penyediaan fasilitas pembelajaran dan pemahaman dan keterampilan numerasi siswa. Jadi menurut Bapak Ibu sekolah berkualitas itu sekolah yang harus seperti apa ya agar supaya kualitas pendidikan pelajarannya itu lebih bagus. Kira-kira apa ya pendapat Bapak Ibu ya terkait dengan sekolah berkualitas itu sekolah yang seperti apa ya. Nah itu nanti ada kaitannya dengan tujuan sesi kita juga ini terkait dengan sekolah yang akan kita citakan ke depannya itu SMA Negeri 1 Tomini ini akan menjadi seperti apa ya? Apakah ada peningkatan? Oke. Seperti itu. Bagaimana Ibu Uli sudah? Oh ya, oke. Sudah Bapak Dulu ya, peran guru untuk minat dan bakat siswa, memberikan perhatian, menjalin kerjasama antara orang tua dan guru, melakukan proses pembelajaran atau pelatihan, menjaga kestabilan motivitas, kemudian memberikan penguatan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkesinambungan di sekolah. Ya demikian itu saja. Ya, demikian Bapak. Prestasi anak-anak, karya anak-anak, terus kedisiplinan, mungkin perhatian. Mungkin dari situ kita akan mendapatkan sekolah yang berkualitas. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih. ya jadi Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini menyangkut usaha-usaha apa yang kita atau upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan rapor pendidikan yang merah, yaitu di bagian numerasi dan literasi yang dapat dilakukan oleh guru ya. Ya jadi ini dari jawaban tadi saya melihat belum ada yang menyentil tentang metode apa yang diberikan oleh guru ya. Menurut saya kalau untuk literasi upaya yang dilakukan oleh guru itu yakni pertama-tama itu kita harus membangkitkan minat membaca ya. Bagaimana kita membangkitkan minat membaca siswa? Ya, dalam setiap pemberian tugas
baik mata pelajaran umum, biar bukan mata pelajaran bahasa ya, mata pelajaran apapun kita berikan tugas mereka dengan mencari sumber bacaannya di Google atau dimanapun. Kemudian kita memberikan tugas itu dengan mengambil kesimpulan dari apa yang mereka baca. Jadi dengan secara tidak langsung kita sudah membangkitkan membaca siswa, minat membaca siswa ya. Kemudian untuk sekolah dalam upaya membangkitkan literasi siswa, itu salah satu upaya sekolah yakni menyediakan buku. Iya, menyediakan buku bacaan. Buku ya, khususnya buku yang sastra dan juga yang non sastra ya. Nah, insya Allah kedepannya itu akan menjadi yang terakhir nanti kita rancang ya Bapak Ibu ya. Ini sesi dimana Bapak Ibu ya, pertimbangan pada setiap masalah layanan yang membutuhkan perbaikan. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat tadi sudah ada tadi solusi ya, perbaikan yang akan Bapak kita lakukan ke depannya. Jadi dicatat Bapak Ibu ya, dan sebentar akan kita tampilkan di papan pelana semuanya. Lupa mendapatkan informasi daftar permasalahan yang sudah dibahas pada tahap identifikasi awal tadi terkait dengan bagaimana kita melihat rapor pendidikan ya. Dikasih rapi Bapak Ibu supaya bagus. Mungkin tulis judul dulu. Jadi ada spidol warna ini bisa digunakan untuk seperti anak-anak buat presentasi ya, atau galeri-galeri tugasnya seperti itu juga Bapak Ibu, dibuat menarik ya. Yang kelas 10 juga Bapak berikan. Kalau yang banyak-banyak itu nggak paling ini ya, yang banyak yang rapor pendidikan bagaimana ya, ini bisa dilihat pemahaman juga administrasi. Ayo waktunya selesai, bagaimana fasilitator bisa dilakukan. Yang lainnya yang Bapak sampaikan biasa itu aset yang ada, nah itu TA bagi yang menggunakan aset yang ada ya. Aset lain yang bisa dibantu oleh kita sebagai stakeholder ya tadi atau warga sekolah. Nah itu TA, itu tidak butuh biaya besar itu AB, biaya kecil AK. Ya, jadi itu sudah berdasarkan pemetaan dan hasil dari sarannya dari teman-teman tadi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mau menentukan skala prioritas yang sangat berdampak dan tidak berdampak ya, sangat mendesak dan tidak mendesak ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada sesi yang berapa ini? 12 ini. Ya, sesi 12 ini sudah mau menetapkan Bapak Ibu ya, sudah mau menetapkan karena Bapak Ibu sudah bisa kelompokkan ya, mana yang butuh biaya, mana yang tidak ya biaya besar ya. Nah, jadi kita kelompokkan itu menjadi ya indikator prioritas permasalahan yang perlu dilakukan di tahun depan. Oke, sekarang saya perlihatkan dulu ya, mana yang sesi ya, ini menetapkan indikator prioritas. Nah, yang tadi ya, melakukan perbaikan, inspirasi benahi. Ini sebenarnya yang bisa Bapak Ibu ambil kalimatnya untuk kita melakukan ya, bagaimana skala prioritas yang kita akan lakukan selanjutnya atau 1 tahun ke depannya ya. Inspirasi benahi seperti yang kita lakukan kemarin ya, kita pelajari modul-modul yang ada di PMN, itu salah satunya ya. Nanti ini yang OSIS sudah tolong ya, kalian bantu pihak sekolah untuk ya bagaimana bisa mempelajari, gunakan akun belajar ID, minta pada operator supaya kalian bisa gunakan untuk mengakses, bagaimana juga rapor pendidikan sekolah supaya kalian bisa belajar di situ juga ya.
permasalahan yang perlu dilakukan tahun depan. Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu cek kembali nih ya. Kemudian apa semua permasalahan yang sudah berada di bagian prioritas yang tepat. Maka permasalahan di mana? Ya, faktor eksternal. Ya semua ada faktor internal dan eksternalnya ya, dan setiap permasalahan yang kita hadapi itu adalah tantangan. Ya, ada tantangan itu bisa kita benahi, berarti harus ada ya sudah mencatatnya juga. Semoga itu kedepannya akan menjadi perencanaan kita ya. Kalau pun saya alhamdulillah masuk dengan Ibu Wakapur juga sudah masuk dalam anggaran, dan Bapak mau cari-cari lagi nih apa ada lagi saya mudah-mudahan bisa saya ini supaya ada buku-buku bacaan ya. Kita aktif kembali, kontrol. Setelah itu dikumpul HP-nya. Kalau memang kita mau ingin ada si guru, ada Bapak Ibu masukkan di situ akar masalah, kemudian bagaimana benarnya. Ya guru, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ekspektasi kita ya, dengan melihat keadaan siswa. 3, 2, 1, selesai. Oke, selesai. Bapak pengawas tadi ya, beliau sangat mendukung walaupun bukan di sini kasih wilayahnya, tapi Bapak minta tolong, Bapak tolong awasi kami ya, beri kami penguatan agar ya insya Allah kedepannya akan lebih seperti yang yang pertama tadi ya, bagaimana sekolah yang berkualitas, sekolah yang kita ciptakan ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah menetapkan prioritas perbaikan layanan yang perlu dibenahi tahun depan seperti yang terlihat dari tadi. Ayat 23. Jadi untuk itu, ya, ini pastinya sekolah ya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah menemukan akar masalah dan apa yang akan kita benahi berikutnya. RKT, Bapak Ibu. Ini ada, nah ini maksudnya identifikasi Bapak Ibu tadi ya. Identifikasi, kumpulkan dan manai data kondisi satuan pendidikan Anda. Isi identifikasi, kumpulkan dan manai data kondisi. Kemudian yang kedua, kita lakukan refleksi. Nah, tetapkan perbaikan prioritas layanan di satuan pendidikan Anda yang Bapak Ibu sudah lakukan tadi. Ya, kehadiran Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hari ini sudah meluangkan waktunya bagi kedua anak-anakku OSIS. Terima kasih banyak ya sudah bersama kami agar supaya ya Pak Ketua Komite juga dengan pengawas tadi ya. Nah, dari kedepannya kita akan melibatkan lagi kehadiran mereka mengingat ya buat kesibukannya dari yang kita mau undang juga itu, sehingga hari ini mungkin tidak sempat tetapi akan lewat Google Meet ya. Itu juga kita fasilitas seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang pertemuan kita hari ini diskusi ya, seluruh warga sekolah hari ini akan mendapat perhatian dari kita semua dan kita laksanakan ke depannya. Karena insya Allah ke depannya tolong ingatkan ketika kita mau ada perencanaan anggarannya atas perencanaan rencana sekolah, kita harus buat seperti ini bersama mungkin. Sehingga Bapak Ibu sudah ada pemahaman awal ya apa kedepannya yang akan kita lakukan terkait dengan hasil nanti rapor pendidikan di tahun 2025 ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.